Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Razili. Ya Pak Haji, ya, hari ini saya minta waktu sebentar Pak untuk mewawancarai Bapak. Jadi mengenai keputusan kepemimpinan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, pertanyaan ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini, Pak? Pertama, kasus itu terlebih dahulu harus kita analisa dulu. Setelah dianalisa, baru kita menentukan kasus-kasus itu masuk dilema etika atau masuk rujukan moral. Kalau yang rujukan moral, artinya kasus itu kan sudah dinyatakan benar atau salah. Itu sudah tentu kita sudah bisa membuat keputusan. Jadi kalau benar atau salah, ada konsekuensi dari sebuah tindakan. Tetapi yang termasuk dilema ini kan kita harus mengkaji ulang. Artinya kasus itu kita evaluasi dulu. Nah, setelah itu baru kita tentukan kasus itu masuk ranah apa. Nah, penyelesaiannya kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Artinya guru, orang tua, atau wali murid, dan masyarakat. Sebab sebuah keputusan itu kalau kita ambil, berarti keputusan itu kan berdampak. Jadi kalau bisa itu dampaknya itu kita minimalisir supaya kita menentukan dia. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Itu langkah yang pertama, kita harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi kalau keputusan itu kita ambil, itu kan seperti awal tadi, kita ambil sesuai dengan nilai kebajikan, sehingga keputusan itu kita ambil seminimal mungkin dampaknya, seminimal mungkin. Jadi jangan sampai merugikan dari pihak lain. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkahnya atau prosedurnya, kita identifikasi dulu masalahnya, kita kumpulkan fakta-faktanya, kita konfirmasi, kemudian kita validasi. Nah, setelah divalidasi, kita tentukan pihak-pihak mana yang terlibat. Jadi pihak-pihak terlibat itu nanti kalau dalam kita mengambil keputusan tadi, kita tetap kedepankan kepada keputusan yang berdampak pada terciptanya situasi dan kondisi lingkungan yang positif, sehingga keputusan itu justru akan menambah kondusif, aman, berada di masyarakat. Baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Memang selama ini namanya untuk dilema etika itu kan sangat urusannya dengan perasaan. Dilema etika itu kan seolah-olah sesuatu itu antara rasa iba, rasa kasihan. Jadi kita mengambil keputusan itu kan harus harus teguh, memang harus teguh dalam mengambil keputusan. Jadi kita tidak boleh terpancing dalam masalah-masalah yang tetap mulai etika, mulai
sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di BPNK ini? Tantangannya itu dalam membuat keputusan itu kadang-kadang kita tidak paham terhadap nilai-nilai yang kita pahami, sehingga kita sebagai kepala sekolah itu kan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memahami nilai-nilai kebajikan dalam diri, dan prinsip-prinsip pengambil keputusan itu tetap kita dasarkan pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di BPNK? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi seperti saya katakan awal, bahwa tantangan dalam pengambilan suatu keputusan di mana kita tadi asalnya kepastian, ada kadang-kadang kita itu ada keterpihakan dalam pengambilan keputusan itu. Kita tidak boleh mengedepankan seperti itu. Jadi langkah yang kita ambil itu pertama harus kita sosialisasikan dulu. Jadi kita sosialisasikan dulu kepada pihak-pihak tertentu atau pihak terkait, lebih stakeholder, sehingga masalah itu transparan, masalah itu jelas, bisa dibaca oleh semua orang. Sementara prosedur yang kita lakukan, yang kita jalankan selama ini kan tergantung seberapa membesar masalah tersebut. Jadi masalah itu kalau masalah yang terlalu berat, ini kan otomatis membawa dampak atau pengaruh terhadap lembaga itu sendiri. Nah, maka yang sekiranya masalah itu bisa diputuskan saat itu, ya kita harus teruskan. Sementara yang tidak bisa kita putuskan, kita tetap perlu waktu untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi juga ikut bertanggung jawab dalam mengambil keputusan diambil secara bersama-sama. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di BPNK ini? Ya, sudah itu namanya sebuah institusi. Dalam pengambilan keputusan juga tidak bisa diambil sendiri. Jadi sebagai kepala sekolah tentu kita tetap berkolaborasi dan melibatkan stakeholder yang ada di lembaga tersebut, sehingga permasalahan itu menjadi permasalahan yang yang bisa kita ambil keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, dan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di BPNK ini? Jadi hari ini sebagai kepala sekolah sudah barang itu sebuah keputusan itu kita ambil secara bijak. Mengapa? Karena keputusan itu kita ambil kita ambil dengan sendirinya, sehingga pengambilan keputusan itu tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Dengan keputusan itu juga nanti akan menjadi dasar langkah-langkah pengambilan keputusan berikutnya. Nah, istilahnya kita dalam hukum namanya jurisprudensi, sehingga apa yang pernah kita ambil nanti suatu saat akan terjadi masalah lagi. Dan keputusan itu juga kita ambil sesuai dengan keputusan yang sudah berlaku pada saat ini. Ya, sudah berkajian. Terima kasih.
Pak Rozi atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Faiza. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu waktunya sebentar, boleh? Ya, Bu Faiza ini kepala sekolah di SD Negeri 1 Menganti. Iya betul. Sudah berapa tahun Bu Ibu menjabat kepala sekolah di sana? Masih 1 tahun. Masih 1 tahun. Iya, bukan jadi 1 tahun. Sementara ini apakah di sekolah Ibu ada Bu kasus-kasus yang mengenai dilema etika? Ada. Kasusnya bagaimana itu Bu? Bisa Seperti diceritakan? anak-anak itu dilema tentang etikanya anak-anak. Ya, yaitu ketika anak ada masalah. Padahal yang bermasalah itu anak, tapi orang tua ikutan juga. Nah, seperti itu. Itu masalahnya. Banyak sekali Bu ya, kebanyakan di sekolah-sekolah juga seperti itu. Nah ini saya ingin bertanya kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya akan melakukan ketika ada dilema itu ya, kasus tersebut itu saya melakukan pengamatan terlebih dahulu untuk mengecek kebenarannya, apakah sesuatu itu benar apa tidak. Terus selanjutnya kami ya melakukan tindak lanjutnya nanti sesudah kebenaran itu tampak. Oke Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sikap pengambilan keputusannya itu bagaimana Bu? Ketika ada dua-duanya itu benar, masalah itu dua-duanya benar, nilai kebenaran, tapi untuk untuk memberi keputusan satunya benar, satunya salah kayak gitu. Tapi yang relevan itu yang benar. Saya akan memberi keputusan itu dengan diskusi dengan bapak dan ibu. Ya, diskusi dengan guru ya. Kalau memang itu kasusnya benar dengan benar, istilahnya itu kadang ada rasa keadilan lawan rasa kasihan kan gitu, kadang-kadang kan seperti itu. Nah kita itu harus adil di sekolah, cuma nanti kasihannya kepada anaknya atau orang tuanya. Nah itu ya harus didiskusikan dulu guys sama guru-guru yang lain. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau terjadi kasus seperti itu. Ya itu tadi, saya mengecek kebenarannya dulu, kemudian mana-mana pihak yang terkait. Jadi ketika ada masalah ya, yang terkait yang mana, antara seandainya ada anak sama murid, kita jadikan satu dulu, terus kita diskusikan dulu permasalahannya bagaimana. Kemudian tidak lanjutnya saya akan berdiskusi dengan bapak dan ibu guru. Terus sesudah itu saya membuat keputusan. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Saya akan berdiskusi dengan pihak yang terkait ya untuk menelaah kasus tersebut. Nah, jadi untuk membuat keputusan ya sebelumnya juga ditelaah dulu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Saya harus memutuskan persoalan tersebut dengan benar. Saya rasa ya mana yang dengan pertimbangan antara kasihan sama keadilan. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu nanti jalankan? Itu ya tergantung ya seberapa mendesaknya ya permasalahan tersebut ya untuk mengambil keputusan. Dan jika memang kalau keputusan itu memerlukan waktu, kita memerlukan waktu itu ketika keputusan itu memang benar-benar ya untuk dengan orang-orang yang terkait lainnya ya.
sehingga kita membuat alokasi waktu sebelumnya, ya waktu khusus lah. Ya, tergantung masalahnya itu ya. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Apa ada seseorang yang mempermudah ibu ini loh, dalam membantu ibu mengambil keputusan? Saya melibatkan guru-guru ya dalam memutuskan gitu ya, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, supaya nanti persoalan tersebut tidak berlarut. Jadi keputusan itu tidak pada saya sendiri sebagai pimpinan, akan tetapi saya dengan guru berkolaborasi. Dan yang terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Saya pengalaman mengambil keputusan ya, yaitu saya berdiskusi bersama-sama dengan mengacu aturan yang berlaku, ya, dengan memperhatikan dampak baik buruknya, dan dampak benar atau yang paling salah atau yang ambil buruk, yang mana yang terbaik bagi persoalan tersebut yang kita ambil. Ketemu solusinya, Bu ya. Solusi yang tepat ketika yang salah itu yang itu. Kalau memang ada aturan, tapi aturannya itu ternyata dengan aturan itu kita masih belum benar untuk menyelesaikan, jadi kita mengambil yang paling yang kita ambil yang paling benar yang kita ambil nanti. Ya, itu Bu ya. Terima kasih ya atas waktunya hari ini ya, memberikan saya kesempatan untuk bertanya-tanya pada Ibu. Nah, sekarang saya mohon pamit Bu. Assalamualaikum Mbak Iza.